Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menanam bunga lotus dari biji ya. Kita buka dulu. Nah teman-teman, seperti ini ya bentuk biji lotus. Sebelum kita tanam, kita gerus dulu bagian bawah biji untuk mempermudah tunas-tunasnya tumbuh. Kalau tidak digerus, kita pecahkan aja, asalkan tidak merusak atau menghancurkan biji, karena dalam biji itu ada tunas. Oke teman-teman, kita gerus ya satu persatu sampai kelihatan isi dalam biji. Harus sabar karena cangkangnya keras sekali, tetapi jika tidak digerus maka tunasnya akan susah tumbuh. Kalau dipecah boleh, asal tidak menghancurkan biji, karena di dalam biji itu ada bakal tunas yang akan tumbuh. Ini sudah ya teman-teman, sudah dilubangi bawahnya, tinggal kita mau merendamnya di dalam air. Di sini saya sediakan wadah, saya menggunakan toples. Kita masukkan aja biji-bijinya. Nah, ini sudah saya tempatkan di depan teras rumah yang kena matahari ya, teman-teman. Karena saat saya merendam ini pada malam hari, jadi pagi harinya warna airnya menjadi keruh seperti ini ya, teman-teman. Ini pada hari pertama. Ini pada besok harinya setelah saya mengganti air ya. Seperti ini. Kita coba cek ya, apakah sudah mulai tumbuh. Kita cek lagi yang satunya. Oh iya, ini udah mulai tumbuh, udah keluar ya
tunasnya, tapi masih kecil. Ini baru hari pertama. Kenapa dia bisa cepat keluar tunas walaupun baru hari pertama? Karena yaitu kulitnya saya gerus, kemudian saya memecahkannya sedikit, makanya dia udah keluar seperti itu. Oh ya, blur ya teman-teman, tidak jelas ya. Tidak jelas ya, mungkin agak jauhan biar jelas. Jauhan ya, masih belum jelas juga. Kita rubah posisi. Oh, masih belum jelas juga ya. Ya seperti itulah teman-teman, seperti ini ya. Nah ini teman-teman, ini hari ke-5, dia sudah bertumbuh tinggi tunasnya ya, udah tumbuh tinggi dan udah banyak juga tumbuhnya seperti ini ya teman-teman, udah mulai tumbuh. Ini saya belum mengganti airnya, seperti ini teman-teman. Ini sudah mulai keluar tunas dan bakal daunnya sudah jadi ya teman-teman, kayak gini. Oke, hari ke-5 ya teman-teman, hari ke-5. Nah ini aku lagi mau ganti airnya, mau kupindahkan di tempat yang lebih besar. Ini sambil ngecek tunasnya, yang mana udah tumbuh dan yang mana udah belum. Yang ini karena gerusannya kecil lubangnya, jadi pertumbuhannya juga nggak terlalu cepat ya teman-teman. Ini karena udah dipecah ya, dipecahkan itu, nah jadi cepat tumbuhnya. Susah kalau ngambilnya dalam toples ya, kayak gini lah teman-teman. Nah kalau ini udah tumbuh ya, udah tinggi tunasnya, udah 2 lagi, yang satunya udah mau tumbuh juga bakal daunnya. Pindahkan di loyang besar ya teman-teman. Nah itu sudah tumbuh tinggi, baru hari ke-5 ya teman-teman. Ini kita pindah-pindahin dulu ya teman-teman. Selama kita mindahin bijinya, kita cerita dulu asal usul bunga lotus ini ya teman-teman. Bunga lotus ini pertama kali tumbuh liar di daerah tropis dan subtropis di Asia, terutama di India, Tiongkok, Vietnam. Dia itu tumbuh di perairan dangkal, di rawa dan di danau. Dalam budaya Hindu dan Buddhisme, bunga lotus memiliki nilai simbolis dalam Hinduisme
Dalam kitab-kitab suci Hindu, lotus seringkali dikaitkan dengan keindahan, kesucian, dan kemurnian, dan juga dewa-dewi Hindu seperti Dewi Laksmi sering digambarkan duduk di atas bunga lotus. Kalau di Buddhisme, dalam ajaran Buddha, lotus adalah simbol pencerahan dan kebijaksanaan. Bunga ini mencerminkan perjalanan dari kegelapan menuju cahaya dan digunakan sebagai simbol pahala dan kemurnian. Kalau pengaruhnya di Tiongkok, bunga lotus juga memainkan peranan penting dalam budaya Tiongkok. Di sana si lotus ini dihargai sebagai simbol keanggunan dan keberuntungan. Bunga ini juga sering dihubungkan dengan figur legendaris seperti Guanyin, Dewi Kemurahan Hati. Terus penggunaan dalam seni dan arsitektur, bunga lotus sering muncul dalam seni tradisional Tiongkok dan India. Seniman-senimannya sering menggambarkan lotus sebagai subjek utama dalam lukisan atau ukiran mereka. Kemudian arsitektur dan kuil, bunga lotus juga digunakan sebagai elemen dekoratif dalam arsitektur kuil dan bangunan-bangunan suci. Terdapat banyak kuil yang didedikasikan untuk dewa dan dewi tertentu yang seringkali dikelilingi oleh kolam bunga lotus. Dan di Mesir kuno mempunyai simbol kehidupan baru. Kalau di Mesir kuno, lotus biru adalah tanaman yang penting dan dianggap sebagai simbol kehidupan baru dan kelahiran kembali. Bunga ini dikaitkan dengan matahari dan pembangkitan kembali harapan. Ini saya pindahkan lagi ke toples ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sebenarnya lotus dan teratai berbeda ya, sekalipun kalau kita mencari di kamus bahasa Inggris, lotus sama saja dengan teratai, tapi sebenarnya lotus dan teratai itu sangat berbeda. Lotus dengan nama ilmiahnya Nelumbo nucifera atau disebut bunga seroja, sedangkan teratai itu ada dalam genus Nymphaea atau disebut lili air atau water lily. Lotus tuh daunnya tumbuh ke atas, tidak menempel di permukaan air, daunnya bulat penuh, sedangkan teratai daunnya tidak tumbuh tinggi melainkan mengambang di atas permukaan air. Kalau dia udah berakar seperti ini, itu tandanya sudah boleh ditanam ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bersyukur. Tuhan Yesus baik. Tunggu update-annya teman-teman. Apakah dia berbunga? Kita lihat aja nanti.